"Tidak bisakah kita menyerangnya, Ayah?" seru si bocah pemberani. "Hanya dengan kehati-hatian yang paling besar," aku menjawabnya. "Ular itu terlalu besar dan ia terlalu kuat untuk bertahan hidup bagi kita yang terburu-buru berusaha menghancurkannya. Syukurlah kita berada di dalam Rockburg, tempat kita bisa tetap berlindung dengan aman. Sementara kita melihat adanya kesempatan untuk menghancurkan musuh yang mengerikan ini. Naiklah ke ibumu sekarang, bantu dia menyiapkan senjata api. Aku akan segera bergabung denganmu, tapi aku harus mengamati lebih lanjut pergerakan monster ini." Fritz meninggalkanku dengan enggan, sementara aku berlanjut mengamati ular itu yang memiliki ukuran raksasa dan sudah terlalu dekat dengan jembatan untuk mengakui adanya kemungkinan ia bergerak dan bermaksud memasuki tempat tinggal kami. Aku mengenang kembali bagaimana dengan mudahnya ia akan melewati dinding-dinding. Reptil itu melaju dengan gerakan menggeliat dan berbelok-belok. Dari waktu ke waktu mengangkat kepalanya ke ketinggian 5 atau 6 meter. Dan perlahan-lahan memutarnya, seolah-olah sedang mencari-cari mangsa. Saat ia menyeberangi jembatan, dengan gerakan perlahan, aku menarik diri, bergegas bergabung dengan keluarga. Keluarga kecilku sedang bersiap menempatkan pertahanan kami dalam barisan siap perang, tapi dengan cukup gelisah. Kehadiranku menenangkan mereka. Kami menempatkan diri di lubang-lubang atas setelah mengamankan semuanya dengan ketat di bawah dan membuat diri kami tidak terlihat, menunggu dengan jantung berdebar pergerakan lebih lanjut dari si musuh yang dengan cepat terlihat oleh kami. Pergerakannya terlihat jadi tak menentu, seolah-olah kebingungan dengan jejak kediaman manusia. Ia berbalik ke arah berbeda, menggelung dan merentang, dan seringkali mengangkat kepala, menggelung tapi tetap berada di tengah-tengah di depan gua, ketika tiba-tiba seolah-olah tidak dapat menahan diri. Satu persatu anak menembak, dan bahkan ibu mereka melepaskan senapannya. Tembakan itu tidak sedikit pun menimbulkan efek pada monster yang terkejut itu, yang gerakannya dipercepat. Fritz dan aku juga menembak dengan bidikan yang lebih mantap, tapi dengan keinginan yang sama untuk berhasil. Si monster berlalu dengan gerakan meluncur, memasuki rawa bergelagah di sebelah kiri dan benar-benar hilang. Beban yang berat tampak terangkat dari jantung kami saat semuanya dengan menggebu membahas ukuran serta tampilan yang luar biasa mengerikan dari ular itu. Aku telah menyadari kalau itu ular boa. Itu merupakan spesimen yang sangat besar, panjangnya mencapai 10 meter. Aku menjelaskan kepada anak-anak kalau di Amerika Selatan disebut boa guacu. Suku pertama dari nama itu dengan bahasa Latin sebagai tambahan, menunjukkan kalau ia membunuh mangsanya dengan melilit atau meremas yang kemudian menjadi nama ular itu. Daerah di sekitar reptil mengerikan itu menimbulkan kecemasan besar bagiku, dan aku meminta kalau tidak ada satupun yang boleh meninggalkan rumah dengan alasan apapun tanpa pernyataan izin dariku. Selama 3 hari penuh kami masih tegang dan ketakutan, tidak berani untuk melangkah di atas beberapa ratus langkah dari pintu, meskipun selama itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kehadiran sang musuh. Sebenarnya mungkin saja kami dipaksa untuk berpikiran kalau bola itu sudah menyeberangi rawa dan menemukan jalan melalui celah atau retakan dinding tebing-tebing di depan. Belum lagi perilaku gelisah dari angsa dan bebek-bebek kami yang membuktikan kalau ia masih mengintai di dalam semak belukar. Dari gelagah yang biasa mereka jadikan tempat beristirahat pada malam hari. Mereka berenang dengan cemas dan sering mengepakkan sayapnya
dan kaokan yang mengganggu, menunjukkan rasa gelisah mereka. Akhirnya mereka mengembangkan sayap, menyeberangi pelabuhan, dan memutuskan tinggal di Shark Island. Kebingunganku semakin meningkat seiring dengan berlalunya waktu. Aku tidak berani menyerang seekor ular yang mengerikan dan tangguh, yang tersembunyi di tengah-tengah semak belukar lebat di rawa yang berbahaya dengan kekuatan yang tidak cukup. Namun, mengerikan rasanya hidup dalam keadaan dikepung, terputus dari semua pekerjaan penting, dan mengurung hewan-hewan kami di dalam cahaya yang tidak alami dari gua. Kecemasan dan kegelisahan terus menghantui kami. Kami akhirnya keluar dari tempat menyiksa ini, terselamatkan oleh keledai tua kami yang rendah hati. Bagaimanapun, bukan karena kualitas bermanfaat yang terpuji, melainkan karena kebodohan mereka. Saat itu situasi kami menjadi semakin kritis karena tidak memiliki persediaan perbekalan yang banyak, baik untuk kami maupun untuk para hewan. Kami kehabisan jerami. Malam hari pada hari ketiga, aku memutuskan untuk memberi mereka kebebasan dengan mengirimkan mereka di bawah penjagaan Fritz menyeberangi sungai di tempat yang dangkal. Dia akan menunggangi Lightfoot dan hewan-hewan itu akan diikatkan bersama sampai menyeberang dengan selamat. Keesokan paginya, kami mulai mempersiapkan rencana ini dengan mengikatkan mereka dalam satu baris. Sementara istriku membukakan pintu saat si Grizzle tua yang merasa segar dan gembira setelah istirahat yang panjang dan pemberian makan yang teratur tiba-tiba melepaskan diri dari tali, melompat-lompat canggung, kemudian melarikan diri, berlari dengan kecepatan penuh langsung menuju ke rawa. Dengan sia-sia kami memanggilnya. Fritz bahkan akan bergegas mengejarnya, tapi aku menahannya. Sesaat kemudian si keledai mendekat ke rawa, dan dengan menggigil ketakutan kami melihat bagian belakang ular itu keluar dari sarangnya. Matanya memandang ke sekeliling dengan berapi-api. Rahangnya yang gelap dan mematikan terbuka lebar. Lidahnya yang bercabang melesat rakus. Nasib Grizzle yang malang telah ditentukan. Menjadi waspada terhadap bahaya yang datang dengan tiba-tiba itu, keledai malang itu berhenti mendadak, lalu merentangkan keempat kakinya dan mengeluarkan lengkingan paling memilukan dan sumbang yang pernah dipantulkan gema dari bebatuan. Para penonton tragedi yang menyedihkan itu menjerit ngeri. "Tembak ular itu, ayah! Oh, tembak ular itu! Selamatkan Grizzle yang malang!" "Anak-anak, itu tidak mungkin," jeritku. "Teman tua kita telah hilang selamanya bagi kita. Aku berharap bagaimanapun ketika ia kenyang dengan mangsanya, kita bisa menyerang si ular dengan peluang lebih besar untuk berhasil." "Tapi makhluk keji itu tidak akan menelannya sekaligus kan, ayah?" jerit Jack. "Itu mengerikan sekali. Ular tidak memiliki gigi penggiling, hanya taring. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengunyah makanan dan harus menelannya sekaligus. Tapi meskipun hal itu mengerikan, itu tidak lebih mengerikan dibanding dengan sobekan, koyakan, dan tumpahan darah yang terjadi ketika singa dan harimau merebut mangsanya." "Tapi," kata Franz, "bagaimana si ular memisahkan daging dari tulangnya tanpa gigi? Dan apakah ia termasuk jenis ular beracun?" "Tidak, anakku sayang," kataku. "Hanya kuat dan ganas secara mengerikan. Dan ia tidak perlu mengoyak dagingnya dari tulang. Ia menelan mereka, kulit, bulu, dan semuanya, lalu mencernanya semua di dalam perut."
Rasanya benar-benar mustahil kalau rusuk yang lebar, kaki-kaki yang kuat, tapak dan lainnya akan turun melalui tenggorokan itu, seru Fritz. Lihat saja, jawabku. Bagaimana monster itu berurusan dengan korbannya. Semakin erat dan kencang ia melilit gulungannya yang menghancurkan, tulang-tulang itu remuk. Ia meremasnya menjadi kumpulan tulang tak berbentuk. Ia akan segera mulai melahap mangsanya dan perlahan-lahan tapi pasti ia akan menghilang ke bawah sehingga perutnya membuncit. Istriku dan si kecil Franz merasa kalau semua adegan itu terlalu mengerikan. Mereka bergegas masuk ke gua, gemetar dan merasa terguncang. Bagi kami, pemandangan mengerikan itu memberikan daya tarik menakutkan, dan kami terpaku di tempat. Kupikir si boa sebelum menelan mangsanya akan membalutnya dengan air liur untuk membantunya menelan mangsanya, meskipun aku berpikir kalau lidah bercabangnya yang sangat ramping itu hampir tidak mungkin untuk tujuan seperti itu. Ternyata gagasan tersebut keliru. Melumasi makanan sebelum menelannya tentunya bukanlah hal yang biasa mereka lakukan. Pertunjukan hebat ini berlangsung dari pagi sampai siang hari. Saat makanan lezat yang canggung itu sudah benar-benar tertelan, si ular terbaring kaku, bentuknya berubah dan tampak tidak sadarkan diri di tepi rawa. Aku merasa kalau sekaranglah saatnya untuk menyerang atau tidak sama sekali. Setelah memanggil anak-anak untuk membangkitkan keberanian dan kesadaran mereka, aku meninggalkan tempat berlindung dengan perasaan gembira yang ganjil. Lalu dengan langkah cepat dan senapan yang disorongkan, aku mendekati bentuk meregangkan ular itu. Fritz mengikuti tepat di belakangku. Jack dengan agak takut-takut mengikuti beberapa langkah di belakang, sementara Ernest setelah sedikit ragu tetap berada di tempatnya. Tubuh monster itu kaku dan tak bergerak, yang membuat matanya berputar dan berapi-api. Ekornya yang berlawanan dengan tubuh mengombak pelan dan tak teratur terlihat lebih mengerikan. Kami menembak bersamaan dan kedua bola memasuki tempurung kepalanya. Cahaya di matanya padam, lalu gerakannya hanya pada bagian ujung tubuhnya yang berguling, menggeliat, bergelung, dan mengejang dari satu sisi ke sisi lain. Sambil melangkah semakin mendekat, kami menembakkan pistol langsung ke kepalanya. Sebuah getaran kejang bergerak melalui tubuhnya yang sangat besar dan si boa terbaring mati. Saat kami berteriak atas kemenangan ini, Jack yang ingin berbagi kemenangan atas penaklukan ini berlari mendekati makhluk itu, menembakkan pistolnya ke sisi ular ketika dia berkali-kali terlempar telentang oleh pergerakan ekor ular itu. Bersemangat untuk upaya galvanis terakhir dari tembakan. Dengan tidak terluka sama sekali, dia bangkit berdiri dan menyatakan kalau dia telah membunuh ular itu. Kuharap keributan hebat yang baru saja kau lakukan merupakan sinyal kemenangan, kata istriku dengan berjalan mendekat dengan sangat hati-hati menggandeng Franz erat-erat. Aku setengah takut untuk datang ke sini. Sungguh, lihatlah, makhluk mengerikan ini telah mati di kaki kami. Dan mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah berhasil menghancurkan musuh semacam ini. Apa yang harus kita lakukan padanya sekarang? Tanya Jack. Kita gembungkan, kata Fritz. Lalu menempatkannya di museum di antara kerang-kerang dan koral kita. Tidak adakah yang berpikiran untuk memakan ular? Tanya Franz. Tentu saja tidak, kata ibunya. Karena ular itu berbisa, ia akan sangat berbahaya.
Tetapi aku menyela istriku. Maafkan aku istriku sayang, pertama-tama ular ini tidak berbisa. Kemudian bahkan daging dari ular berbisa bisa dimakan tanpa menimbulkan bahaya. Contohnya ular derik. Dari dagingnya bisa dibuat sup yang lezat dan bergizi. Rasanya sangat mirip dengan kaldu ayam yang enak. Tentu saja si tukang masak harus diberitahu untuk membuang kepalanya yang mengandung taring-taring mematikan. Sangat luar biasa bahwa babi tidak takut pada ular berbisa, tapi mereka bisa membunuh dan memakannya tanpa cedera. Contoh kejadian itu masih kuingat dalam benakku. Sebuah kapal di Danau Superior Amerika Utara karam di sebuah pulau kecil yang dihuni banyak sekali ular derik. Dan karena alasan itu tidak bisa dihuni. Kapal itu bermuatan babi-babi hidup. Para kru menyelamatkan diri ke daratan dengan sekoci, namun para babi harus ditinggalkan selama beberapa saat sampai si pemilik bisa kembali untuk menjemput mereka, dengan harapan kecil menemukan babi yang masih hidup. Yang membuatnya terkejut, babi-babi itu tidak hanya hidup, bahkan luar biasa gemuk dan tumbuh. Sementara tidak ada satupun ular derik yang tersisa di pulau itu. Para babi jelas-jelas telah memakan ular-ular itu. Tapi apakah tidak ada kemungkinan lain yang menyebabkan hilangnya ular-ular itu? Tanya Ernest. Menurutku bisa saja sekawanan burung sekretari telah tiba di sana. Dan mereka mungkin saja telah membersihkan pulau dari ular derik. Oh, apa itu burung sekretari? Sela Franz. Kupikir seorang sekretaris itu artinya seorang pria yang menuliskan surat-surat. Memang benar Franz, dan burung yang dibicarakan Ernest ini memiliki bulu-bulu panjang aneh yang tumbuh di kedua sisi kepala, sesuatu seperti ballpoint yang disangkutkan di bagian belakang telinga seorang pria. Itu sebabnya ia diberi nama secretary. Memang benar sekali kalau burung-burung itu hidup dengan memangsa ular, kadal, kodok, dan katak. Tapi Ernest, aku tidak akan menyerah dengan babiku. Karena pertama, burung secretary merupakan penghuni dari Afrika bagian selatan dan tidak pernah terlihat di Amerika Utara. Dan juga tidak pernah terbang berkelompok. Tapi tetap karena nafsu makannya yang sangat rakus, yang tidak diragukan, bahkan mungkin 1 atau 2 dengan mujur dapat sampai ke Danau Superior, yang akan mampu memberikan sejumlah kadal-kadal mematikan yang sangat lezat dan paling tidak berbagi dalam kejayaan atas kerja keras mereka. Istriku pergi untuk menyiapkan makan siang. Kami meneruskan perbincangan saat beristirahat di dalam naungan bebatuan di dekat si ular untuk waktu yang cukup lama. Udara terbuka menyambut kami setelah terkurung sekian lama. Kami juga bermaksud untuk mengusir burung-burung pemangsa yang mungkin tertarik pada bangkai yang ingin kami awetkan secara utuh. Anak-anak bertanya kepadaku mengenai subjek ular secara umum dengan teliti, dan aku menggambarkan aksi dari taring yang berbisa kepada mereka. Bagaimana mereka terbungkus di belakang sisi rahang bagian atas dan bagaimana mengeluarkan kelenjar racun. Penampungnya berada di belakang dan samping kepala, memberikan si ular berbisa kepala yang lebar dan aneh yang sangat sesuai dengan karakteristiknya. Taringnya berongga, kataku, dan ketika makhluk itu menggigit, gigitannya mendorong turun setetes kecil cairan racun yang memasuki luka dan melalui pembuluh darah dengan cepat menyebar ke seluruh sistem. Terkadang, jika tidak terlambat, penyembuhan bisa berpengaruh. Namun, dalam kasus kebanyakan gigitan ular diikuti dengan kematian seketika. Anak-anak begitu tertarik pada cerita mengenai pawang ular dari India.
Bagaimana mereka tak kenal takut menangani suku ular paling mematikan, Cobra di Capello atau kobra bertudung, membuat mereka bergerak pada saat mendengar suara musik dari sebuah seruling kecil, membelitkan reptil itu di sekitar tangan dan leher telanjang mereka. Kemudian untuk membuktikan kalau taring berbisanya tidak dikeluarkan, mereka membuat ular itu menggigit seekor unggas yang segera mati karena efeknya. "Apakah mungkin mengambil taringnya, Ayah?" tanya Ernest. "Tidak ada alat yang diperlukan," jawabku. "Aku pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang pria dari India yang melihat seorang pawang ular menangkap seekor kobra besar di dalam hutan. Dan untuk mengeluarkan taringnya, dia merentangkan sehelai kain di tempat si ular yang kesal itu melompat. Lalu taringnya tertangkap ke dalam kain. Pria itu menangkap reptil di bagian tenggorokan, menariknya, kemudian memeras keluar bisanya, sebuah zat bening yang berminyak ke atas daun." "Seperti apa bentuk derik dari ular derik dan bagaimana suaranya?" "Di ujung ekornya ada sejumlah struktur yang kasar seperti tanduk dan kendur yang terbentuk dari bahan yang sama dengan sisiknya. Struktur yang paling mendekati bentuk derik itu mungkin adalah sejumlah bidal yang saling terikat longgar satu sama lain. Si ular derik terbaring bergelung dengan kepalanya yang datar dan ujung ekornya terangkat ketika sedang cemas dan merasa terganggu. Ia akan memberikan gerakan bergetar pada ekornya yang menyebabkan sendi deriknya mengguncang satu sama lain dengan suara yang aneh, sulit digambarkan. Seluruh hewan, bahkan kuda-kuda baru yang dibawa dari Eropa sekalipun, merinding mendengar suara ini dan mencoba untuk melarikan diri." "Apa hal terbaik yang bisa dilakukan jika terkena gigitan ular?" tanya Fritz. "Obatnya berbagai macam, sangat tak menentu, dan berbeda-beda berdasarkan efek yang timbul dari gigitan setiap spesies. Penyedotan, amonia, minyak, penggunaan pisau, lumpur segar, lunar caustic, dedaunan dari lumpur tumbuh-tumbuhan tertentu, semua itu dan banyak lagi yang bisa disebutkan. Ada sebuah tumbuhan menjalar yang disebut Aristolodokia indica yang daunnya telah berkali-kali telah berhasil menaklukkan dengan ajaib gigitan-gigitan yang mengerikan. Tumbuhan ini ditemukan di banyak bagian dunia, tetapi paling berlimpah di daerah yang lebih panas. Modus penyembuhan diadopsi dari suku pribumi India, Ceylon, dan bagian-bagian Afrika adalah sebuah objek aplikasi yang luar biasa yang disebut batu ular. Batu ini digambarkan datar, sesuatu seperti setengah almond dengan ujung-ujung persegi agak ringan, sangat mengilap, berwarna hitam pekat. Saat tergigit oleh kobra, si penderita menggunakan salah satu batu ini di setiap gigitan. Tempat mereka melekat erat-erat untuk sementara waktu, rata-rata selama sekitar 5 atau 6 menit. Mereka tampak menyerap darah yang mengalir dari luka sampai pada tetesan terakhir ketika bahaya diperkirakan sudah lewat. Tapi sekarang kita harus meninggalkan diskusi mengenai subjek ini. Dan aku hanya bisa bilang, aku sangat percaya kalau kita tidak akan pernah memiliki alasan untuk meneruskan pembicaraan ini dari kemunculan ular lain di sini, dari jenis, ukuran, atau penggambaran apapun. Tapi ayolah Ernest, bisakah kau memberi kami sebuah batu nisan untuk si keledai? Teman malang kita harus memberinya pemakaman yang lebih terhormat daripada yang ia nikmati saat ini, yang harus cepat dilakukan untuk mengeluarkan isi perut pembunuhnya. Ernest memikirkan masalah ini dengan serius.
Dia menopangkan sikunya pada lutut, menyandarkan alisnya yang berkerut di kedua tangan, dan tetap terbungkus di dalam meditasi puitis selama sekitar 2 menit. "Aku tahu," jeritnya, "tapi mungkin kalian semua akan menertawakanku." Tidak, jangan malu. Katakan saja, kawan." Dan dengan didorong oleh saudaranya, Ernest dengan wajah memerah dari seorang penulis yang rendah hati, ia berkata, "Di bawah batu ini, tulang Grisel yang malang terbaling. Ia seekor keledai yang setia dan dicintai semua orang. Akhirnya, ia mengkhianati panggilan tuannya. Dan demikianlah yang menyebabkan kejatuhannya yang menyedihkan. Seekor ular raksasa melompat dari rerumputan, menyambar, menghancurkan, dan menelannya di depan mata kami. Tapi kami, meskipun menangisi keledai jujur kami, merasa bersyukur karena dengan demikian ia telah menyelamatkan semua manusia yang ada di atas pantai ini. Seorang ayah, ibu, dan keempat anak mereka. Hore untuk tulisan batu nisannya. Bagus, bagus Ernest." Teriakan terdengar dari segala sisi dan mengeluarkan sebuah pensil merah yang aku gunakan untuk menulis di kayu. Garis-garis itu segera tertulis di atas batu datar besar, menjadi seperti yang telah kukatakan pada anak itu, puisi terbaik yang pernah tertulis di pantai kami. Kemudian kami makan siang, lalu pergi untuk mengurus ular. Operasi pertama adalah untuk mendapatkan kembali sisa-sisa koyakan keledai. Ia dikuburkan di dalam tanah lembut berawa terdekat, dan lubangnya diisi dengan kepingan-kepingan batu. Kemudian kami mengikatkan Storm dan Grumble ke ular, dan mereka pun menariknya ke jarak yang nyaman dari Rockburg. Tempat proses pengulitan, pengisian, dan penjahitan memberikan pekerjaan yang sangat menarik bagi anak-anak selama beberapa hari. Kami berusaha keras untuk melingkarkan ular itu di sekeliling tiang di museum, menata kepalanya dengan rahang yang terbuka lebar sehingga terlihat semenakutkan mungkin, dan kami berusaha membuat mata dan lidah yang cukup memadai untuk mewakili wujud aslinya. Kenyataannya, anjing-anjing kami tidak pernah melewati monster itu tanpa menggeram, dan pasti telah kebingungan dengan selera kami dalam memelihara hewan semacam itu. Di atas pintu masuk yang menuju museum dan perpustakaan tertulis kata-kata ini, "Keledai dilarang masuk." Makna ganda dari kalimat itu membuat kami semua sangat gembira.